Tahun 2020 adalah tahun istimewa dengan seluruh dinamikanya, sekaligus menjadi tahun pertama dari pengabdian masa kerja Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa fokus utama pemerintahannya pada periode kedua adalah sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Pada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa. Berkaitan dengan itu, Jaksa Agung dan segenap jajaran Kejaksaan Republik Indonesia tentu bekerja keras merealisasikannya. Namun, pada saat yang sama, pandemi COVID-19 datang melanda. Seluruh dunia fokus menghadapi serangan virus. Walau bagaimanapun tantangannya, Jaksa Agung beserta segenap jajarannya tetap bergerak, bekerja, menghadapi semuanya dengan pikiran positif, perilaku adaptif, dan terus produktif. Hasilnya adalah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keadilan dan penanganan kasus hukum di Indonesia, serta keberhasilan kegiatan lain dalam menyukseskan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, namun hal itu bukanlah satu-satunya kewenangan dan tugas jaksa. Masih terdapat berbagai kewenangan lain seperti penyelidikan, penyidikan, jaksa pengacara negara, intelijen penegakan hukum, pendampingan pembangunan strategis, pemberian pendapat hukum, pengelolaan aset serta barang-barang rampasan, penyelesaian perkara hak asasi manusia, dan berbagai penugasan dari negara seperti pendampingan investasi serta pendampingan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Mari terus bergerak dan berkarya. Laksanakan tugas dengan kesungguh-sungguhan dan paripurna. Selalu tumbuh semangat dan ciptakan prestasi. Kejaksaan berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perkara besar, Big Fish, seperti Jiwasraya dengan kerugian negara lebih dari 16 triliun dan berkaitan erat dengan sistem keuangan Indonesia. Jiwasraya sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sudah dicegah 10 orang. Kejaksaan menuntut secara maksimal, yakni seumur hidup. Kejaksaan juga tengah menyidik perkara importasi tekstil di Ditjen Bea dan Cukai yang teristimewa untuk pertama kalinya di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia menjadi institusi penegak hukum yang menyidik dugaan tindak pidana korupsi dengan fokus kerugian perekonomian negara. Selanjutnya, penerbitan kebijakan penerapan keadilan restoratif dalam upaya mewujudkan keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan hukum, kepentingan korban, dan pelaku tindak pidana. Kita waktunya bagaimana kita memberikan suatu pengayoman pada masyarakat, memberikan rasa adil pada masyarakat, dan inilah waktunya. Selalu saya sampaikan, ayo teman-teman, ini waktunya kita dapat memberikan suatu pengayoman pada masyarakat. Saya tidak menghendaki melakukan suatu penuntutan tanpa melihat keadilan. Tidak hanya berfokus memidanakan pelaku, Kejaksaan juga mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar lebih dari 19,2 triliun, 76,7 ribu US dollar, 71,5 ribu dolar Singapura, 80 euro, dan 305 pound sterling. Selain melalui bidang pidana khusus, Kejaksaan juga melaksanakan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 239,5 triliun
dan 11,8 juta US dollar. Sementara dalam bidang pemulihan keuangan negara sebesar 11,1 triliun dan 406.906 US dollar. Masih berkaitan dengan penanganan perkara, agar paripurna, Kejaksaan juga berupaya untuk melakukan pemanfaatan aset. Kejaksaan Republik Indonesia berhasil melakukan repatriasi dalam rangka pemulihan aset dengan total nilai aset sebesar 252,7 miliar dan juga berhasil mengamankan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti dan denda dengan total sebesar 149,1 miliar dan 51 bidang tanah. Dalam pendampingan pemulihan aset, total nilai aset yang didampingi sebesar 179,5 miliar dan 583 bidang tanah serta 1 unit takbut. Terakhir, untuk kegiatan penelusuran aset, Kejaksaan telah melakukan penelusuran senilai kurang lebih 3,5 triliun rupiah pada 54 negara. Berkaitan dengan perwujudan amanat Undang-Undang Kejaksaan berupa dukungan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, maka Kejaksaan melaksanakan program pengamanan pembangunan strategis yang bertujuan agar pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Total nilai pengamanan pembangunan strategis mencapai 289,7 triliun. Pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergitas dan membantu mencari solusi atas hambatan, pencegahan korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, dalam upaya penyederhanaan regulasi dan birokrasi, Kejaksaan menindaklanjuti dengan melakukan pengamanan investasi. Kejaksaan membentuk Satgas Pengamanan Investasi berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 dan hingga saat ini telah berhasil membantu kelancaran investasi senilai total 26,3 triliun. Menghadapi masa pandemi, sektor kesehatan menjadi fokus negara dalam upaya penanganan virus COVID-19. Perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan. Oleh karenanya, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa, refocusing program PEN, dan Kejaksaan telah melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan sebagai berikut. Secara real, Kejaksaan telah berhasil melakukan pendampingan hukum keperdataan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat dan refocusing anggaran dengan total senilai 38,7 triliun. Sementara, untuk pendampingan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, Kejaksaan telah melakukan 6 kegiatan dengan total nilai kegiatan senilai 68,2 triliun. Menindaklanjuti fokus pemerintah dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia, Kejaksaan telah melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya, Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil membentuk Assessment Center dengan kegiatan antara lain seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan yang dilakukan secara terbuka dan asesmen kompetensi untuk seluruh jabatan eselon 2, 3, dan 4. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan para jaksa dalam penanganan perkara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan juga terus mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan International Organization for Migration, serta Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training untuk menggelar pendidikan dan pelatihan terpadu dengan metode e-learning. Saya sering katakan, saya tidak butuh orang yang saya butuh pada orang yang profesional tapi integritas. Untuk apa juga profesional? Kalau tambah integritas, saya tidak membutuhkannya.
Saya membutuhkan adalah manusia jaksa yang profesional dan berintegritas. Kemudian, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan inisiasi berkaitan dengan pelaksanaan persidangan melalui pemanfaatan sumber daya teknologi informasi untuk mengatasi kendala teknis dalam menggelar persidangan perkara pidana secara online di seluruh satuan kerja se-Indonesia. Kejaksaan juga tetap menjalankan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa secara online sejumlah 400 calon jaksa. Menindaklanjuti amanat Presiden berkaitan dengan komplain handling, Kejaksaan mengejawantahkannya melalui pembangunan pengawasan internal yang kuat yang dilaksanakan melalui pemberlakuan whistleblowing system di Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di Kejaksaan Republik Indonesia dan penyelesaian 317 laporan dari total 524 laporan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 pegawai kejaksaan. Pak Presiden memerintahkan saya, ya, tolong kalau ada jaksa yang nakal. Jadi kami tidak akan melihat ke belakang atau ke depan. Jadi kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina, Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Terakhir, dalam rangka menuntaskan penanganan perkara, sekaligus menyampaikan pesan kepada para pelaku tindak pidana bahwa tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. No safe haven. Kejaksaan melalui pelaksanaan program Tabur telah berhasil menangkap 146 buronan. Demikianlah kiranya kinerja serta keberhasilan Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2020. Mari Songsong 2021 dengan terus bergerak dan berkarya. Laksanakan tugas dengan kesungguhan, paripurna, dan selalu tumbuhkan semangat untuk berprestasi. Rasa keadilan itu tidak ada di buku, tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHAP. Rasa keadilan itu ada di hati masyarakat. Dan wajib bagi seorang jaksa itu untuk selalu mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ini setiap penuntutan itu tetap berdasarkan kepada nilai-nilai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Bagaimanapun juga adalah keadilan itu harus kita tegakkan. Kita harus bekerja untuk rakyat. Yang pasti kejaksaan menjadi dipercaya kembali oleh masyarakat dengan langkah-langkah dan bantuan kerjasama dengan tim yang ada di kejaksaan dengan teman-teman anggota-anggota. Saya yakin cita-cita mengembalikan marwah kejaksaan itu akan tercapai.